Supreme Martial God Technique. Bab 1801-1810. Bab 1801 Tiga Sesepuh. 5 hari berlalu. Dalam 5 hari ini, Wu Yun juga menstabilkan ranah yang baru saja dia lewati ambang lantai 2 ke tingkat yang relatif stabil. Namun, dia belum pernah menghadapi musuh, dan dia sendiri tidak mengetahuinya. Seberapa kuat jurus untuk merebut jiwa di tingkat kedua ini? Saya tidak tahu apakah bajingan tua Hong Yu itu masih menunggu di luar. Jika ya, maka saya akan langsung membunuhnya. Jika dia telah kembali, maka saya akan pergi ke kota Tianfeng dan membunuhnya. Kekuatanku saat ini, mungkin masih sedikit sulit untuk membunuhnya, tapi aku sangat percaya diri. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Waktunya telah tiba, ayo pergi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Bahkan sebelum dia sempat melakukan persiapan ekstra, Wu Yun hanya merasakan pemandangan di depannya berkedip-kedip. Ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya lagi, dia kembali ke kamar batu sebelumnya. Di depannya, ada adegan God of War dan Lian Jini bersama-sama. Wu Yun sedikit terkejut, dia mengira Dewa Perang akan muncul di belakangnya, tapi tanpa diduga, dia benar-benar muncul di depannya. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun yang mengganggu, dan tetap mengawasi dengan tenang. Adapun level apa yang telah dicapai Dewa Bela Diri tidak mengatakannya, dan dia tidak bisa menilai. Namun, yang pasti Dewa Perang sudah pasti pulih dari luka-lukanya. Saya hanya tidak tahu sejauh mana pemulihan kultivasinya. Butuh sekitar 1/4 jam untuk menunggu. Dewa Bela Diri dan Lian Ji berpisah dengan enggan. Hal paling umum yang dikatakan Dewa Perang adalah berjanji pada Lian Ji bahwa dalam 2 tahun mereka sepakat, dia pasti akan kembali untuk menemukannya dan membawanya pergi. Dan Lian Ji tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini, dia sangat yakin tanpa keraguan bahwa Dewa Perang pasti akan kembali. Kembalilah dulu dan tunggu aku di sini. Dewa Bela Diri berkata dengan tenang. Lian Ji mengangguk seperti wanita kecil, lalu jiwa yang tersisa berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke tubuhnya yang telah berubah menjadi tulang layu. Segera, Dewa Perang melihat ke arah Wu Yun lagi dan berkata dengan tenang, ayo pergi dari sini dulu. Wu Yun mengangguk, dan mereka berdua menghindar dan terbang keluar. Namun, Wu Yun awalnya berpikir bahwa Dewa Perang akan berlatih bersamanya sepanjang jalan. Tapi saya tidak menyangka bukan itu masalahnya. Keduanya meninggalkan ruangan batu tempat Lian Ji berada dan sampai ke terowongan jurang. Dewa Perang tiba-tiba berkata, Wu Yun, kamu harus menempuh jalan selanjutnya sendirian. Aku punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Aku ingin meningkatkan kekuatanku sendiri dan menemukan seseorang yang dapat membentuk kembali tubuhku. Metode. Baik aku dan Lian Ji perlu membentuk kembali tubuh mereka. Kamu juga mendengar bahwa perjanjian antara Lian Ji dan aku adalah selama 2 tahun. 2 bulan telah berlalu sekarang, jadi, kamu masih punya 1 tahun 10 bulan. Selama periode ini, mari kita lihat apakah kamu dapat memenuhi standar dalam pikiranku. Jika kamu bisa, maka kita akan pergi untuk membalaskan dendam Lian Ji bersama-sama, dan kemudian menginjakkan kaki di alam ilahi. Jika kamu bisa jangan lakukan itu, aku hanya bisa mengambil langkah pertama. Tentu saja, selama lebih dari setahun, aku akan kembali menemuimu setiap beberapa bulan untuk memberimu panduan. Tapi yang paling penting adalah melihatnya usahamu sendiri. Dewa Bela Diri, ini. Wu Yun sangat terkejut saat mendengar bahwa Dewa Perang akan pergi. Dia awalnya mengira Dewa Perang akan menemaninya dalam perjalanan selanjutnya. Namun dia tidak menyangka Dewa Perang akan terpisah darinya lagi. Sama seperti lonceng penciptaan ilahi yang asli. Pada saat ini, Wu Yun memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan kepada Dewa Bela Diri di dalam hatinya, meskipun dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan Dewa Bela Diri selama bertahun-tahun. Namun, mereka telah bergaul siang dan malam selama bertahun-tahun. Sekarang kami tiba-tiba berpisah, hatiku secara alami penuh dengan keengganan. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Dewa Perang telah pergi. Terlebih lagi, dia pergi dengan pil emas Hunyuan. Dewa Perang pergi dan menghilang di depan Wu Yun dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat,
bukan kecepatan yang bisa dibayangkan Wu Yun. Namun, setelah Dewa Bela Diri menghilang, suara Dewa Bela Diri tiba-tiba datang dari lautan kesadaran Wu Yun. Wu Yun, musuhmu sedang menunggumu di luar, hati-hati. Setelah mengatakan ini, suara Dewa Perang tidak lagi terdengar. Dia sudah benar-benar menjauh dari tempat ini. Mungkin, mereka semua telah meninggalkan dunia iblis dan pergi ke alam dan dunia lain. Wu Yun mengatupkan bibirnya dan memikirkan kata-kata terakhir yang ditinggalkan Dewa Perang untuknya. Dia bergumam, musuh. Hong Yu, bajingan tua itu, sudah kuduga, dia belum pergi. Itu bagus, aku akan pergi ke kota Tianfeng untuk menemukannya. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan apa yang dia punya dipelajari di jurang ini. Tubuh dan keterampilan seni bela dirinya termasuk langkah naga Dewa Bela Diri Surgawi. Terbang menuju tebing. Setiap kali dia melangkah, itu seperti suara naga yang mengaum. Lintasan terbang seluruh manusia juga seperti naga yang menakjubkan. Cukup mengejutkan. Di atas tebing, Hong Yu tidak ada di sini. Dan puluhan ribu kultivator yang telah menyaksikan kegembiraan itu telah pergi. Namun, ada 3 lelaki tua berambut abu-abu berjubah hitam duduk bersila di tepi tebing. Ketiga orang ini tidak lain adalah yang lain. Itu adalah kota Tianfeng, 3 tetua penjaga. Di saat yang sama, mereka juga merupakan 3 orang terkuat di bawah Hong Yu. Mereka disebut Penatua Pertama, Penatua Kedua, dan Penatua Ketiga. Kekuatan ketiga orang ini telah mencapai level ke-9, level pertama. Apalagi karena ketiganya sudah lama bersama, kekuatan gabungan mereka semakin menakutkan. Setidaknya para pembudidaya di bawah Jiu Jiu Guyi tingkat ketiga, tidak ada peluang perlawanan di tangan mereka. Alasannya Hong Yu tidak ada, tapi ketiganya diganti. Itu karena Wu Yun telah berlatih di bawah jurang ini selama 2 bulan. Hong Yu benar-benar tidak tahan dengan situasi membosankan ini, tapi dia khawatir Wu Yun belum mati. Oleh karena itu, dia mengirimkan 3 orang terkuatnya untuk berjaga di sini. Untuk bulan Maret, jika Wu Yun belum keluar setelah 3 bulan, mereka akan menyerah. Pada saat ini, Wu Yun sedang terbang dari jurang. Karena dia tidak ingin Hong Yu menemukannya sebelum waktunya, dia menyembunyikan auranya dari awal. Saat ini, dia telah mencapai 100 meter di bawah tebing dan sudah bisa merasakan nafas orang di atas. Tapi yang mengejutkannya adalah dia tidak memperhatikan aura Hong Yu, tapi dia memperhatikan aura 3 Jiu Jiu, kultivator tingkat pertama. Hah, apa yang terjadi? Kenapa bukan Hong Yu? Wu Yun bergumam diam-diam, tapi dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Tentu saja, Wu Yun sedang berbaring 100 meter di bawah tebing saat ini, tetapi 3 orang di atasnya tidak mengetahuinya. Faktanya, mereka sudah sedikit tidak sabar menunggu. Tiba-tiba, tetua ketiga dengan temperamen paling tidak sabar berkata, 2 kakak laki-laki, Tuan Kota juga benar. Bajingan kecil itu sudah lama berada di sana, jadi dia pasti sudah mati. Dia meminta kita untuk berjaga di sini selama 3 bulan, itu tidak perlu. Setelah mengatakan ini, yang kedua kata sesepuh juga. Ya, kakak senior, saya juga merasa bahwa penguasa kota tidak diperlukan. Mengapa kita tidak diam? Sebelum tetua kedua selesai berbicara, tetua pertama tiba-tiba berteriak dengan marah. Kemudian dia menoleh dengan dingin dan mendengus, apa yang kalian berdua katakan? Apakah kalian mencari kematian karena tidak menaati penguasa kota? Kami akan melakukan apapun yang dikatakan penguasa kota. Ya, tetua kedua dan tetua ketiga mengangguk cepat. Melihat mereka berdua berhenti berbicara, ekspresi tetua agung itu melembut dan dia melanjutkan. 2 saudara junior, apa yang kamu katakan bukannya tidak masuk akal. Saya juga berpikir bahwa Wu Yun, bajingan itu, sudah mati dan tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Tapi, karena penguasa kota memiliki perintah ini, kami tidak punya pilihan selain mengikuti itu. 2 bulan telah berlalu, dan hanya tersisa 1 bulan terakhir. Hampir tiba, jangan tidak sabar. Namun, percakapan mereka bertiga dilakukan tanpa melewatkan sepatah kata pun. Wu Yun, yang berada 100 meter di bawah tebing, bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun mungkin bisa menebak identitas ketiga orang ini. Saat ini,
Ada cibiran di sudut mulutnya. Bab 1802 tidak tahu harus hidup atau mati. Dia berpikir dalam hati, ternyata Hong Yu sendiri menjadi tidak sabar dan mengirim anak buahnya untuk berjongkok padaku. Jadi, aku dalam masalah. Sepertinya jika kamu ingin membunuh Hong Yu, kamu harus pergi perjalanan ke kota Tianfeng. Lupakan, pergi saja. Sekarang, mari kita mulai dengan ketiga antek ini. Pikirannya berhenti tiba-tiba pada saat ini. Langkah naga dewa bela diri surgawi digunakan lagi, naik ke langit seperti naga yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan keras, siapa bilang aku pasti akan mati? Buka mata anjingmu dan lihat siapa aku. Mendengar ledakan ini, dalam sekejap, ekspresi wajah ketiga orang itu tiba-tiba berubah. Tiga pasang murid menatap sosok berbaju putih yang muncul dari tebing di udara di depan. Karena mereka bertiga belum pernah bertemu Wu Yun, mereka tidak langsung mengenali Wu Yun. Namun, mereka sudah familiar dengan gambaran penampilan Wu Yun. Dalam sekejap, mereka bertiga mengenali Wu Yun. Tentu saja, mereka bertiga tercengang saat mereka mengenali Wu Yun. Karena, sebelum Hong Yu memerintahkan mereka datang ke sini, dia memberitahu mereka bahwa tingkat kultivasi Wu Yun hanya pada dao-dao tingkat pertama. Tanpa diduga, ketika kita bertemu lagi pada saat ini, Wu Yun sebenarnya telah mencapai pemula Dao Agung tingkat ke-6. Tentu saja bagi mereka bertiga, apakah itu level pertama atau ke-6, mereka tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, kekuatan mereka bertiga bersama-sama sudah cukup untuk membunuh bahkan para pembudidaya 99 kembali ke 1 dan tingkat ketiga secara instan. Sebuah jalan belaka telah mencapai tingkat ke-6, tetapi jika bertentangan dengan kehendak surga, apa yang akan terjadi? Bahkan mereka tahu bahwa Wu Yun memiliki seni bela diri Tao dan pernah menggunakan teknik dewa untuk melarikan diri dari Hong Yu. Namun hal tersebut tetap gagal membuat ketiganya bertindak serius. Hanya karena mereka belum pernah benar-benar melihat Wu Yun mengambil tindakan, mereka tidak menganggap Wu Yun sebagai lawan mereka sejak awal. Wu Yun, haha, itu memang kamu bajingan kecil. Kupikir kamu sudah mati, tapi aku tidak menyangka kamu masih hidup. Itu bagus, dengan cara ini, kita bisa memenuhi kepercayaan Tuan Kota. Biarkan aku dan kalian bertiga memenggal kepalamu dan mengambilnya kembali untuk berurusan dengan Tuan Hong Yu. Mereka bertiga tidak ambigu. Saat dia selesai berbicara, tetua kedua dan tetua ketiga di antara ketiga orang itu terlihat terbang pada saat yang bersamaan. Budidaya kekerasan itu dilepaskan. Mereka juga masing-masing menyadari seni bela diri mereka sendiri. Salah satunya adalah Hayate Dao. Satu orang, untuk segel es. Mungkin mereka memikirkan kemenangan cepat, tapi begitu mereka mengambil tindakan, mereka berdua memamerkan keahlian khusus mereka. Kamu bajingan, mati. Hampir di saat yang sama, keduanya meraung marah, lalu tubuh mereka bersinar, dan serangan dahsyat datang ke arah Wu Yun. Kedua serangan itu sangat kejam. Salah satunya adalah hembusan angin yang berkecamuk. Salah satunya adalah jalan beku yang membeku sejauh ratusan mil. Seorang kultivator pertama kali di Ordinary Avenue tingkat ke-6 mungkin akan menjadi pucat karena ketakutan ketika menghadapi serangan gabungan yang begitu mengerikan. Mereka bahkan mungkin memilih untuk menghindar. Namun, Wu Yun berbeda. Bukan saja dia tidak mengelak, dia juga tidak panik sama sekali. Bahkan ada cibiran di wajahnya. Wu Yun mencibir. Dia mengangkat lengannya dan melambai, dan melihat kekuatan membunuh yang sangat dingin dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Wu Yun. Kekuatan metode pembunuhan ini dengan cepat menyelimuti Wu Yun. Itu juga segera memblokir dua gelombang kekuatan Tao yang melanda. Di saat yang sama, pedang pembunuh segera muncul di tangan Wu Yun. Menghadapi metode pembunuhan Wu Yun, tetua kedua dan tetua ketiga tidak terkejut sama sekali. Karena mereka sudah tahu bahwa Wu Yun punya cara untuk membunuh. Tetua ketiga bahkan mengejek dengan jijik. Itu saja, kamu ingin bersaing denganku berdua. Kamu bajingan kecil. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Wu Yun tersenyum dingin. Sudut mulutnya melengkung aneh dan tak terduga. Ya, memang benar aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Namun, bukan aku yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tapi kamu. Ketika Wu Yun mengatakan ini dengan senyuman aneh,
tetua kedua dan tetua ketiga sudah menyadari sesuatu. Ada yang tidak beres. Namun, pada saat ini, pemikiran ekstra apapun yang mereka miliki tidak ada gunanya. Kematian. Pembunuhan tanpa akhir. Dengan raungan, pedang pembunuh di tangan Wu Yun menebas. Pada saat ini, kemanapun ujung pedang lewat, seolah-olah ruang itu terpotong menjadi dua sisi. Serangkaian dentuman sonik terdengar terus-menerus. Ibarat seruan seumur hidup, membuat kulit kepala orang mati rasa. Pada saat yang sama, kekuatan membunuh yang memenuhi lingkungan Wu Yun melonjak ke sekeliling dalam sekejap. Hanya dalam sekejap mata, dalam sekejap, jalur ledakan dan jalur es dari tetua kedua dan tetua ketiga langsung hancur. Retakan muncul dari dua serangan Tao. Melihat serangan Dao mereka langsung dihancurkan oleh Wu Yun, mereka berdua akhirnya panik. Seorang tetua tidak jauh dari situ yang tidak mengambil tindakan apapun tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia berteriak, kakak kedua dan ketiga, cepat pergi. Mungkin, sampai saat ini, mereka percaya bahwa penguasa kota Hongyu mereka tidak melebih-lebihkan. Semua rumor yang mereka dengar sebelumnya bukanlah rumor, semuanya fakta. Wu Yun, anak laki-laki yang baru saja mencapai ranah Dao-Dao, terlalu menakutkan. Namun yang jelas, mereka tidak mengetahui semua ini sampai semuanya sudah terlambat. Ketika tetua kedua dan tetua ketiga mulai panik, mereka siap menghindar. Dan tetua itu hendak melangkah maju untuk menyelamatkannya. Gerakan membunuh Wu Yun yang tak ada habisnya berubah menjadi energi pedang yang mengerikan, membelah kehampaan dan membombardir mereka. Belum lagi mereka bertiga, bahkan seluruh daratan pun berguncang hebat. Angin di sekelilingnya terus menderu-deru, seolah memainkan iringan yang menyedihkan. Ledakan. Tidak banyak kekacauan. Energi pedang mengerikan yang diubah dari pembunuhan tanpa akhir merobek kehampaan dan menebas dengan liar. Bab 1803 langsung ke kota Tianfeng. Ah! Tetua kedua dan tetua ketiga berteriak bersamaan saat energi pedang lewat. Seni bela diri mereka berdua, serta kekuatan abadi pelindung tubuh mereka, tidak berpengaruh sama sekali di bawah energi pedang ini. Dan jeritan menyedihkan mereka berdua berhenti tiba-tiba saat mereka mulai. Karena tubuh fisik mereka telah terbelah dua. Adapun sesepuh itu, bagaimana mungkin dia masih tega menghadapi musuh ketika dihadapkan pada situasi tragis kedua adik laki-lakinya. Saat ini, dia hanya memiliki rasa takut dan tidak ada emosi lain terhadap Wu Yun. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Saya menyesal bahwa saya seharusnya tidak meremehkan Wu Yun, dan saya seharusnya tidak menganggap serius kata-kata Hongyu. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat dia berpikir sejenak, dia hendak berbalik dan melarikan diri. Ada suara, seperti naga yang mengejutkan, dan beberapa kali mengelak bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Inilah tepatnya langkah naga ilahi Tianwu yang dipelajari Wu Yun dari formasi Tianwu Panlong di bawah jurang. Ini, sangat cepat. Seorang tetua berseru kaget. Dia belum pernah melihat gerakan secepat ini sebelumnya, itu terlalu cepat. Mau lari? Wu Yun tersenyum dingin, mengangkat pedang pembunuh di tangannya, dan menusuk langsung ke arah sesepuh. Seorang tetua dan yang lainnya menghindar untuk menghindari pedang. Karena dia sudah benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan, dia tidak punya niat untuk melawan. Setelah menyingkir, dia segera berdiri dan berjalan menjauh. Namun, meskipun tingkat kultivasinya tinggi, bagaimana kecepatannya bisa sebaik langkah naga ilahi Tianwu milik Wu Yun. Begitu saja, sekejap dan kejar-kejaran. Seperti monyet berjalan, setiap kali tetua hendak melarikan diri, Wu Yun akan merunduk di depannya dan menghentikannya. Setelah beberapa kali bolak-balik, ekspresi tetua itu menjadi semakin panik. Pergi, pergi. Tiba-tiba, seorang tetua berteriak sambil melambaikan tangannya ke udara secara acak. Adegan di mana Wu Yun langsung membunuh tetua kedua dan tetua ketiga dengan satu gerakan merupakan pukulan dan tekanan besar baginya. Ditambah dengan berulang kali dihadang oleh Wu Yun, dia sudah tidak punya niat untuk bertarung, dan mulai menderita kebingungan mental yang terputus-putus. Gila. Haha, bawahan Hongyu bajingan tua ini punya kemampuan sekecil ini. Wu Yun mencibir. Itu dia, sudah hampir waktunya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Hongyu, selanjutnya, giliranmu. Konsekuensi menyinggung perasaanku.
Wu Yun, tidak akan semudah itu. Pada saat ini, wajah Wu Yun menjadi sangat muram. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah tetua yang meraih udara secara acak sebelum menebas dengan pedangnya. Semburan energi pedang dingin menebas. Puff! Dua suara keluar, dan seorang tetua yang hampir gila dan tidak memiliki rasa perlawanan langsung dipotong tangannya. Ah! Jeritan menyayat hati keluar dari mulut seorang tetua. Dia berlutut di tanah, meratap kesakitan. Serangan pedang lainnya. Seorang kepala berguling ke tanah, dan seorang tetua meninggal di sini. Ketika semuanya selesai, Wu Yun mengambil kembali metode pembunuhan dan pedangnya. Setelah mengatur nafas sejenak, angkat mata dan lihat ke kejauhan. Itu adalah arah di mana kota Tianfeng berada. Hongyu, haha. Saya tidak menyangka bahwa setelah mencapai tahap selanjutnya dari tahap pembangunan fondasi tubuh Dao, metode pembunuhan yang sesuai sebenarnya menjadi lebih kuat. Berdasarkan pertempuran tadi, saya khawatir, kemampuan bertarungku yang sebenarnya memang cukup untuk membunuh Hongyu. Ini mungkin sedikit sulit, tapi aku akan membunuhnya. Setelah mengatakan ini, Wu Yun mengelak dan menuju ke lokasi kota Tianfeng, terbang menjauh. Saat ini, kota Tianfeng, rumah tuan kota. Hongyu setengah berbaring di kursi kulit harimau besar, memejamkan mata dan bersantai. Tiba-tiba, alisnya mengernyit. Lalu dia segera membuka matanya. Bang, bang, bang. Di dalam ruangan, 3 tablet batu giok meledak. Hongyu mengambil langkah cepat dan bergegas menuju 3 tablet batu giok yang meledak. Setelah melihatnya sejenak, pupil matanya menyusut tajam. Mati. Siapa yang membunuh mereka bertiga? Wu Yun, kamu keluar. Namun tak lama kemudian, Hongyu menyerah pada gagasan itu. Dia berkata dengan ragu, tidak mungkin. Anak laki-laki itu baru saja mencapai tingkat pertama Dao sebelum dia melompat ke tebing. Itu hanya 2 bulan yang singkat. Tidak peduli betapa menantangnya dia tidak dapat memiliki kekuatan untuk membunuh. 3 tetua di bawahku. Kekuatan. Bahkan jika bajingan ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat, jika dia dikatakan mampu membunuh 3 tetua dengan kekuatan 1 orang, aku sama sekali tidak percaya. Tapi, apa yang terjadi aktif? Pemikir, Hongyu mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, ini dia seseorang. Segera, seseorang dengan cepat masuk ke dalam ruangan. Tuan kota, apa perintahmu? Pergi dan temukan 12 penjaga. Perintah Hongyu. Ya. Pria itu menjawab dengan tangan terangkat dan bersiap untuk mundur. Tapi Hongyu tiba-tiba berkata, tunggu. Sebentar. Ketika pria itu berhenti, Hongyu melanjutkan perintah, tidak perlu menemukannya. Kirimkan saya perintah untuk membiarkan ke-12 penjaga pergi dan melihat ke tebing yang tidak diketahui. Apa yang terjadi dengan ketiga tetua di dekatnya? Ya, Tuan Kota. Pria itu memerintahkan untuk mundur. Saat ini, wajah Hongyu sangat jelek, dan dia berjalan kembali ke kursi kulit harimaunya. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam. Sepertinya seseorang akan menyerang kota Tianfeng saya. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Hongyu saya. Di tempat lain, Wu Yun sangat cepat. Jarak dari tebing tanpa nama ke kota Tianfeng tidak terlalu dekat. Jika dia tidak terburu-buru dalam waktu lama, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Namun, Wu Yun tidak sedang terburu-buru, cepat atau lambat Hongyu akan mati, jadi dia tidak sedang terburu-buru saat ini. Tentu saja, jalan yang diambil Wu Yun saat ini adalah satu-satunya jalan dari Wuming Cliff ke kota Tianfeng. Pada kasus ini, jika ke-12 penjaga yang dikirim oleh Hongyu tidak sengaja mengambil jalan memutar, mereka bertemu di tengah jalan, itu adalah hasil yang tidak bisa dihindari. Tentu saja, baik Wu Yun maupun ke-12 penjaga tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Bab 1804 12 penjaga. Ini sudah larut malam. Wu Yun bersiap untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Saat ini, dia berada di hutan pegunungan, duduk bersila di dahan pohon raksasa di hutan pegunungan. Di bawah ini adalah satu-satunya cara baginya untuk pergi ke kota Tianfeng. Saya pikir tidak akan ada kejutan apapun selama beberapa jam istirahat singkat ini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa tidak lama kemudian dia duduk bersila.
Mata yang tertutup itu tiba-tiba terbuka. Alisnya sedikit berkerut. Apakah ada orang? 12 napas, 12 orang. Mereka tampaknya sedang terburu-buru. Siapa mereka? Wu Yun bergumam dengan suara rendah. Dia tidak ingin muncul. Aura ke-12 orang ini, kecuali orang yang baru saja menembus ke tingkat ke-9, sedikit lebih kuat. Yang lainnya semuanya mencapai tingkat ke-9 di awal jalan. Bahkan ada 2, tapi jalannya baru menjadi tingkat ke-8. Di matanya, orang-orang ini adalah noob. Jika tidak diperlukan, maka tidak ada manfaatnya. Namun, saat sekelompok orang mendekat, Wu Yun perlahan berubah pikiran. Meskipun ke-12 orang itu cepat, mereka juga berbicara tanpa kata-kata sambil bergegas. Hanya satu dari mereka yang berkata, Tuan Kota tidak tahu apa yang terjadi. Dia meminta kita pergi ke tebing yang tidak diketahui tanpa alasan. Bukankah ada 3 tetua di sana? Mungkinkah anak laki-laki bernama Wu Yun itu benar-benar berhasil keluar hidup-hidup? Pasti mustahil untuk keluar hidup-hidup. Tebingnya sangat dalam. Konon bahkan penguasa kota kita pun tidak berani turun. Anak itu pasti akan mati. Namun, karena penguasa kota memberi pesannya, kita jalan-jalan saja. Aku bilang kamu berhenti bicara. Menurutku masalah ini tidak biasa. Apa yang harus aku katakan? Kamu tidak tahu. Aku mendengar penjaga yang mengirim pesan mengatakan itu wajah Tuan Kota sangat jelek saat itu. Meskipun Tuan Kota tidak mengatakan apa-apa, menurut tebakanku, sesuatu terjadi pada ketiga tetua itu. Selain itu, ini bukan masalah sepele, jika tidak, 12 dari saya tidak akan diizinkan pergi ke sana secara langsung. Oke, berhenti bicara omong kosong, diam dan cepat. Orang yang berbicara terakhir jelas agak bermartabat di tim mereka. Begitu dia membuka mulut, semua orang terdiam. Namun, Wu Yun mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan orang-orang ini. Dia tidak ingin mengambil tindakan pada awalnya, tetapi saat ini, dia bertekad untuk mengambil tindakan. Dari percakapan orang-orang ini, terlihat jelas bahwa mereka adalah bawahan Hong Yu. Saat ini, Hong Yu mengirim mereka ke tebing yang tidak diketahui, dia seharusnya tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada ketiga tetua. Selain itu, status ke-12 orang di kota Tianfeng ini mungkin tidak rendah. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi Wu Yun untuk tidak mengambil tindakan. Tentu saja Wu Yun juga cukup bingung saat ini. Ketika dia membunuh ketiga tetua, dia bergerak sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk memanggil mereka. Tapi Hong Yu bisa mengetahui ada sesuatu yang terjadi pada mereka bertiga. Hal ini cukup aneh. Namun, Wu Yun terlalu malas untuk memikirkan hal ini. Pada saat ini, tujuannya sangat jelas, untuk membunuh 12 penjaga dari kota Tianfeng. Saat ini, ke-12 orang itu telah pergi agak jauh. Di bawah naungan malam, Wu Yun menggunakan Tianwu Shenlong Step, berubah menjadi cahaya dan bayangan dalam kegelapan, terbang menuju 12 orang. Hanya dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan 12 orang itu. Memanggil. Sebuah suara terdengar di udara, dan sosok berbaju hitam turun dari langit dan menghalangi ke-12 orang itu. Siapa itu? Melihat ke-12 orang itu tiba-tiba dihadang, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak dengan tajam. Orang yang membunuhmu. Nada suara Wu Yun tenang, tapi suaranya sangat dingin. Karena saat itu malam gelap dan ke-12 orang ini belum pernah melihat Wu Yun, mereka tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Namun, setelah mereka melihat lebih dekat pada Wu Yun. Setelah mengetahui bahwa ini hanyalah seorang anak laki-laki yang tingkat kultivasinya tidak lebih tinggi dari Dao-Dao tingkat 6, dia tidak merasakan rasa takut di dalam hatinya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Sebuah suara dingin dan tegas terdengar. Jika kamu tahu apa yang terjadi, keluarlah dari sini. Kakek sedang dalam perjalanan sekarang. Mereka tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Kuharap kamu beruntung. Haha, kamu ingin melarikan diri. Wu Yun masih mencibir. Namun, kata-katanya benar-benar membuat marah ke-12 penjaga itu. Mereka mengikuti instruksi Hong Yu dan segera pergi ke tebing tak dikenal untuk memeriksanya. Tidak ingin menunda. Tapi kata-kata Wu Yun benar-benar membuat mereka kesal. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku,
berhentilah bicara omong kosong dengan bajingan ini. Bunuh saja bajingan yang tidak peduli hidup dan mati ini. Saat dia berbicara, pria ini tiba-tiba terangkat. Pisau panjang berwarna hijau tua menari-nari di tangannya, menebas ke arah Wu Yun. Yang lain tidak menghentikannya, meskipun orang yang mengambil tindakan adalah orang dengan tingkat kultivasi terendah di antara 12 penjaga. Hanya tahap pertama dari Jalan Agung yang mencapai tingkat ke-8. Tapi itu cukup alami untuk menghadapi anak laki-laki di depannya yang baru saja mencapai Dao tingkat ke-6. Namun, keyakinan mereka tidak diragukan lagi sangat salah. Terlebih lagi, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebab, saat pelindung itu bergegas menuju Wu Yun untuk membunuhnya. Wu Yun, yang seharusnya terlihat panik, tidak terlihat seperti yang mereka bayangkan. Faktanya, dia bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan ekspresi santai seolah dia punya tiket kemenangan. Tampaknya orang yang menyerangnya bukanlah lawan yang budidayanya lebih kuat darinya, melainkan seorang pemula yang rentan terhadapnya. Hah, tidak, ada sesuatu yang aneh. Kembali, di antara 12 penjaga, yang memiliki budidaya terkuat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan buru-buru mengingatkan penjaga untuk segera mundur. Namun, pengingatnya jelas tidak diperlukan. Wu Yun sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi tatapannya telah sepenuhnya tertuju pada setiap gerakan kecil pelindung yang menyerangnya. Saat pelindung agung itu meneriakkan kata-kata, "Mundur cepat." Sosok Wu Yun juga menghilang dari tempatnya hampir di waktu yang bersamaan. Bab 1805 Reaksi Hong Yu. Mungkin karena ketertarikannya kali ini, Wu Yun tidak langsung menggunakan metode pembunuhan. Bahkan kekuatan seni bela diri pun tidak digunakan. Dia mengetukkan jarinya dengan ringan pada cincin penyimpanan, dan Fangtian Divine Halberd muncul di tangannya. Wow, sebuah suara terdengar di udara. Sangat cepat. Saya melihat kilatan energi yang tajam di udara, diikuti dengan jeritan yang sangat brutal yang berhenti seketika. Ketika dia melihat lagi, Wu Yun telah kembali ke posisi semula. Di tanah di depan, ada mayat tanpa kepala dengan darah mengalir deras dari lehernya. Dalam genangan darah, sebuah kepala berguling beberapa kali dan berhenti bergerak. Namun dalam adegan yang seharusnya berisik ini, tidak ada suara yang keluar. 11 penjaga yang tersisa semuanya tercengang. Ada keheningan mematikan di pegunungan dan hutan pada larut malam ini. Ga, ga, ga. Beberapa burung nasar terdengar berkicau di kejauhan pegunungan dan hutan. Di hutan pegunungan yang gelap ini, terdengar seperti ketakutan yang mematikan kulit kepala. Mati, mati, mati. Satu gerakan. Akhirnya, 11 penjaga yang tertegun perlahan sadar. Seseorang tergagap ketakutan. Pada saat ini, mereka harus melihat Wu Yun lagi dan hati-hati. Namun, hasilnya bahkan lebih sulit dipercaya oleh mereka. Karena, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, budidaya Wu Yun hanya berada di tingkat ke-6 Dao besar. Saya tidak dapat memahaminya. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seorang anak laki-laki yang baru saja mencapai jalan besar tingkat 6 dapat membunuh seorang praktisi jalan besar tingkat 8 dengan satu gerakan. Pergi, bunuh dia. Ayo pergi bersama dan bunuh anak ini. Ketika semua orang penuh keraguan dan panik, pelindung agung angkat bicara tepat waktu untuk menstabilkan situasi. Saat pelindung agung angkat bicara, yang lain dengan cepat menjadi tenang. Pergi, bunuh dia. Ayo pergi bersama. Lambat laun, rasa takut di hati mereka mulai hilang. Penjaga, biarkan aku mengambil tindakan. Pelindung agung melihat semangat juang semua orang kembali membara dan berteriak dengan tajam. Tingkat budidaya 99 kembali ke satu alam melonjak dan memimpin dalam mengambil tindakan, bergegas menuju Wu Yun. Pada saat yang sama, 10 orang di belakangnya juga dengan cepat berpencar dan menggunakan keterampilan kultivasi mereka untuk mengepung Wu Yun. Melihat ini, Wu Yun menatap dan tersenyum. Tentu saja, menghadapi pertarungan seperti ini, jika dia mempertahankan kondisinya saat ini, mungkin akan sangat sulit. Lagi pula, ada banyak orang di sisi lain. Pergilah ke neraka. Serangan pelindung agung datang lebih dulu. Dengan tergesa-gesa, Wu Yun dengan cepat menggunakan Tian Wu Shen Long Step untuk menghindar.
Pada saat yang sama, cepat mundur agak jauh. Namun, ini hanyalah persiapan Wu Yun untuk menggunakan metode pembunuhan. Namun, di mata para pelindung itu, mereka secara keliru percaya bahwa Wu Yun tidak lebih dari itu. Mereka bahkan mengira anak yang dipaksa mundur hanya dengan satu gerakan ini tidak seseram yang mereka duga sebelumnya. Pergilah ke neraka. Dalam sekejap, semangat juang mereka benar-benar membara. Namun, semangat juang yang mereka bakar saat ini ditakdirkan untuk langsung dipadamkan oleh Wu Yun. Sebab, saat mereka siap melepaskan tangan dan menyerang tanpa menahan diri. Tapi Wu Yun tiba-tiba mengambil kembali Fang Tian Divine Halberd di tangannya. Di saat yang sama, gelombang aura pembunuh yang sangat dingin menyapu seketika. Pada saat ini, seluruh ruangan sepertinya diselimuti oleh aura pembunuh ini. Dunia ini dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang sangat dingin. Dan Wu Yun juga memiliki senjata lain di tangannya. Pedang pembunuh. Pada saat ini, keseluruhan momentum Wu Yun bahkan bisa dikatakan sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah menggunakan metode membunuh, kekuatannya mungkin menjadi beberapa kali lebih kuat. Ini adalah seorang pelindung berteriak ngeri. Namun, saat suaranya terdengar, dia merasakan energi pedang pembunuh yang dingin menebas wajahnya. Dia secara naluriah ingin menghindar. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah energi pedang pembunuh ini, akan ada energi pedang lain yang lebih kuat. Aku menghindari satu, tapi tidak bisa menghindari yang kedua. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, kepalanya langsung dipenggal ke tanah. Cahaya pedang menyala dan niat membunuh berkecamuk. Hanya dalam 20 napas, semua pelindung mati secara tragis di bawah pedang Wu Yun. Tidak, masih ada satu yang hidup. Dia adalah pelindung agung yang telah mencapai alam 99 kembali ke satu. Tentu saja, dia telah benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya saat ini. Lengannya telah dilepas oleh Wu Yun. Berbaring di tanah, menatap Wu Yun dengan ketakutan. Mata ketakutan itu sepertinya sedang menatap iblis yang tiada taranya. Namun, bahkan saat ini, dia masih belum tahu siapa pemuda di depannya. Meskipun dia pernah mendengar tentang Wu Yun, dia belum pernah melihat Wu Yun. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Wu Yun mencibir, mengangkat pedangnya dan menjatuhkan pedangnya. Kepala pelindung besar itu juga terpotong dan jatuh ke tanah. Ketika semuanya selesai, Wu Yun mengambil kembali metode pembunuhannya. Mengambil napas dalam-dalam, melihat lusinan mayat di tanah, dia mengerutkan kening dan berbisik. Aku ingin beristirahat di sini selama beberapa jam, tapi aku diganggu oleh kalian. Hong Yu, bajingan tua itu, cukup berpengetahuan, jadi terserahlah, aku tidak akan beristirahat. Seperti yang diharapkan, Hong Yu, itu bajingan tua, cukup mendapat informasi. Bajingan tua itu seharusnya sudah tahu tentang kematian ke-12 orang ini. Haha, aku tidak tahu apakah dia bisa menebak kalau itu aku. Karena dia sangat ingin mati, aku akan melakukannya bantu dia. Tiba-tiba, Wu Yun terbang menyingkir dan menuju kota Tianfeng lagi. Dan hampir di saat yang bersamaan, di ruangan tempat Hong Yu bermeditasi. Bang, bang, bang. 12 tablet batu giok meledak pada saat bersamaan. Apa? Hong Yu melihat ke-12 tablet batu giok yang hancur, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pertama 3 tetua, dan sekarang, ke-12 penjaga juga mati pada saat yang sama. Siapa itu? Siapa itu? Siapapun yang ingin melawanku, Hong Yu, mencari kematian. Kamu mencari kematian. Terdengar. Suara gemuruh satu demi satu, keluar dari mulut Hong Yu. Tapi, ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, kemarahan Hong Yu mulai bercampur dengan sedikit ketakutan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Hong Yu untuk perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah tenang, pemikirannya berangsur-angsur menjadi lebih bijaksana. Tidak, menurut perhitungan waktu, 12 penjaga seharusnya belum tiba di tebing tanpa nama. Tapi jika itu masalahnya, lalu siapa yang membunuh mereka? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada rasa tidak percaya pada dirinya. Murid, lihat, hai, mungkinkah? Bab 1806 bunuh dengan satu pedang. Mungkinkah dia benar-benar bajingan kecil Wu Yun? Dia membunuh 3 tetua yang duduk bersamaku,
bertemu dengan 12 penjaga dalam perjalanan ke kota Tianfeng, dan membunuh mereka semua lagi. Hong Yu mengerutkan kening, matanya hampir kusut. Meskipun dia mengira itu mungkin Wu Yun. Namun, dia tidak mau mempercayai tebakannya. Selain itu, dia telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Menurutnya, kemungkinan yang paling mungkin adalah beberapa orang yang dia sakiti datang untuk membalas dendam padanya. Seharusnya bukan Wu Yun, dan tidak mungkin Wu Yun. Kekuatan anak itu tidak bisa meningkat begitu cepat. Sepertinya seseorang datang untuk membalas dendam padaku, jadi aku harus membuat beberapa persiapan. Kamu berani menemukanku, Hong Yu, dan aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Ini dia seseorang. Sambil berpikir, Hong Yu tiba-tiba meraung keras. Ketika pengunjung memasuki aula, Hong Yu dengan cepat mulai membuat instruksi dan rencana. Waktu berlalu, dan beberapa jam telah berlalu. Setelah berlari jauh, Wu Yun akhirnya mendekati lingkup kota Tianfeng. Di depan adalah kota yang cukup megah. Dan di kota tersebut terdapat sebuah istana yang sangat mewah. Tidak ada keraguan bahwa istana mewah itu secara alami adalah istana penguasa kota tempat Hong Yu berada. Hei, Hong Yu, tuan muda ada di sini. Wu Yun tersenyum dingin, dan berjalan lurus menuju rumah tuan kota seperti kilat. Saat ini, Hong Yu sedang membuat beberapa pengaturan untuk kota Tianfeng. Dia tidak tahu bahwa Wu Yun telah mencapai langit di atas istana tuan kotanya. Dia digantung di udara, menatap ke bawah ke rumah tuan kotanya. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya seperti kilat, memancarkan dua sinar cahaya yang menakutkan. Siapa? Suara ini seperti guntur, dan seluruh rumah tuan kota tampak sedikit bergetar karena ledakan. Saat berikutnya, Hong Yu tiba-tiba terangkat. Tapi dalam sekejap mata, dia menghilang ke aula. Ketika dia melihat lagi, dia sudah berada di atas rumah tuan kota. Dia berdiri menatap Wu Yun. Pada saat ini, mata Hong Yu bersinar dengan kejutan yang luar biasa. Jelas sekali, ketika dia melihat Wu Yun, dia tidak dapat mempercayainya. Itu kamu, itu kamu. Apakah kamu benar-benar membunuh 3 tetua dan 12 wali di bawahku? Hong Yu mengertakkan gigi dan meraung. Bahkan setelah melihat Wu Yun, dia masih tidak mau mempercayainya. Jika ini masalahnya, maka Wu Yun sekarang terlalu menakutkan. Apakah kamu mempertanyakan kekuatanku? Wu Yun berkata dengan ringan, sebenarnya, jika kamu ingin tahu apakah aku yang melakukannya, itu sangat sederhana, coba saja dan kamu akan tahu. Hong Yu mendengus dingin, tetapi tidak tanpa mengambil tindakan secara pribadi. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan keras. Di mana 56 penjaga Tianfeng? Kemarilah dan bunuh bajingan ini. Saat dia selesai berbicara, sosok-sosok melonjak dari bawah. Dalam sekejap, puluhan sosok terbang ke udara, menjebak Wu Yun. Wu Yun meliriknya, tapi dia tidak panik sama sekali. Kekuatan orang-orang ini, 56 orang ini, semuanya berada di tingkat kelima atau keenam dari Dao besar. Belum lagi 99 kembali menjadi satu, hanya ada segelintir orang yang bahkan mencapai tingkat keenam atau lebih dari Dao besar. Dengan kekuatan kecil ini, belum lagi lusinan, apa jadinya jika bertambah sedikit? Tentu saja, Wu Yun secara alami mengetahui alasan mengapa Hong Yu tidak mengambil tindakan sendiri. Tentu saja, saya ingin menguji kekuatannya dan mengeksplorasi latar belakangnya. Dengan cara ini akan lebih baik, setidaknya bisa membuktikan bahwa Hong Yu sudah takut. Ayo, perintah Hong Yu, dan 56 orang yang mengepung Wu Yun mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Wu Yun tersenyum dingin, Hong Yu, apakah kamu ingin membunuhku bahkan dengan tumpukan sampah ini? Kamu terlalu khayalan. Bukankah kamu hanya ingin menguji kekuatanku? Terserah, aku akan membiarkanmu melihat, hari ini, aku mengapa kamu berani pergi ke kota Tianfeng sendirian. Saat dia selesai berbicara, Wu Yun terkejut. Saat berikutnya, gelombang kekuatan kultivasi yang kejam, serta kekuatan membunuh yang sangat dingin, menyapu seketika. Pedang pembunuh ada di tanganmu. Menghadapi sekelompok orang yang menyerangnya, dia tidak punya niat untuk menahan diri. Tak ada habisnya, bunuh. Terdengar suara gemuruh, dan pedang panjang di tangannya menebas.
Pada saat ini, kekuatan membunuh yang melonjak di tubuhnya meledak hingga hampir mencapai kondisi ekstrim. Pedang panjang besar yang dibentuk oleh pengumpulan kekuatan membunuh muncul di kehampaan di atas. Bas, bas, bas. Energi pedang menyapu, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Serangkaian suara mendengung yang mengoyak ruang angkasa, bergema di seluruh dunia. Ledakan. Pedang raksasa itu jatuh dari langit, dan kekuatan membunuh yang mengerikan berfluktuasi, seolah-olah akan menghancurkan seluruh ruang. Terdengar suara keras, dan pedang raksasa itu menebas. Energinya mengamuk, dan kekuatan membunuh melanda. Dalam sekejap, 56 penjaga kota Tianfeng yang menyerangnya seperti debu yang diaduk. Di bawah amukan kekuatan energi agung itu, mereka semua terpesona. Mereka tidak punya ruang untuk melawan. Ada teriakan. Udara dipenuhi kabut darah. Selusin orang di depan dan paling dekat dengan Wu Yun juga yang paling menderita. Di antara selusin orang, beberapa di antaranya dipotong-potong langsung oleh kekuatan pembunuh yang mengerikan. Dalam kasus ringan, itu juga merupakan patah anggota tubuh dan patah kaki, dan sulit untuk memiliki tubuh yang utuh. Yang lebih jauh kondisinya relatif lebih baik. Namun cedera serius tidak bisa dihindari. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang selamat. Dan 56 penjaga Tianfeng ini dapat dikatakan sebagai petarung terkuat di kota Tianfeng saat ini, selain Hong Yu. Tanpa diduga, dia dihancurkan sepenuhnya oleh Wu Yun dengan satu gerakan. Belum lagi yang lain, bahkan pupil mata Hong Yu melebar saat melihat pemandangan ini, dan bahkan ada sedikit rasa takut pada pupil yang melebar tersebut. Dia awalnya ingin 56 penjaga ini naik lebih dulu dan menguji kekuatan Wu Yun yang sebenarnya. Mungkin, dia juga sudah menebak betapa kuatnya Wu Yun. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Yun jauh melebihi ekspektasinya. Dengan satu gerakan, lusinan kultivator yang baru saja menyelesaikan Dao terbunuh atau cacat, dan yang paling tidak parah terluka parah. Kekuatan ini jauh melampaui apa yang bisa dicapai di ranah Dao Chucheng. Dengan kata lain, Anda setidaknya harus mencapai tingkat kekuatan yang sama dengannya untuk mencapai langkah ini. Saat ini, dia akhirnya mulai mempercayainya. Kematian 3 tetua di bawahnya dan 12 penjaga mungkin disebabkan oleh Wu Yun. Hong Yu, bajingan tua, apa kabar? Apakah kamu puas dengan kekuatanku? Pada saat ini, Wu Yun mengangkat pedang panjang di tangannya, menunjuk langsung ke Hong Yu. Bahkan ada sedikit ejekan dalam suaranya. Penghinaan. Bab 1807 Hong Yu gila, pil setan gila. Zombie. Hong Yu mengertakkan gigi dan menggeram, lalu mengangkat kepalanya dengan tajam. Ayo, ayo, bunuh dia. Namun, meskipun Wu Yun sangat provokatif, dia sendiri masih tidak berniat mengambil tindakan. Masih memanggil anak buahnya dari kota Tianfeng. Namun, kali ini, kata-kata Hong Yu, penguasa kota Tianfeng, tampaknya tidak begitu efektif. Meskipun masih ada sekelompok besar orang yang berkumpul di bawah, mereka dengan jelas mendengar instruksi Hong Yu. Namun, pada saat ini, para pembudidaya kota Tianfeng, setelah mendengarkan instruksi Hong Yu, bukan hanya tidak berniat mengambil tindakan. Dia bahkan dengan cepat mundur. Terlihat bahwa mereka sangat takut pada Wu Yun di dalam hati mereka. Adegan tadi masih jelas di benak saya. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang rela mati? Haha, bajingan tua Hong Yu, anak buahmu sepertinya tidak mau mendengarkan perintahmu. Melihat adegan ini, Wu Yun berkata sambil tersenyum menggoda. Sialan. Hong Yu menggeram dengan gigi terkatup, tapi saat ini, ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Tentu saja, jika dia menghindari perkelahian, setelah masalah ini terungkap, dia, Hong Yu, mungkin tidak lagi memiliki pijakan. Kecuali dia menemukan tempat untuk bersembunyi dari dunia dan tidak pernah peduli lagi dengan dunia. Kalau tidak, kemanapun dia pergi, dia akan disebut pengecut. Nama ini berakibat fatal bagi orang seperti Hong Yu. Zombie, kamu sedang mencari kematian. Hong Yu meraung, dan saat berikutnya, dia mengangkat lengannya dan melambai. Dalam sekejap, langit bergulung dengan hebat. Itu gerakannya lagi,
Dan itu juga trik terkuat Hongyu, Tianshu Dao. Saat langit bergulir, telapak tangan yang sangat besar seperti gunung perlahan mengembun dan muncul. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan mengerikan yang membuat orang berdebar-debar. Terakhir kali, Wu Yun sangat tertindas di bawah tekanan ini. Tapi, kali ini berbeda. Meskipun tingkat kultivasinya masih hanya pada tingkat ke-6 dari pemula Dao, dibandingkan dengan tingkat ke-9 dan ke-5 Hongyu, masih ada celah yang hampir besar. Namun, dirinya yang sekarang benar-benar berbeda dari dirinya yang dulu. Yang tumbuh bukan sekedar budidaya. Dalam tubuh fisik, tubuh suci abadi telah melewati kesengsaraan ketiga dari alam keabadian ketiga dan mencapai tahap akhir dari kesengsaraan ketiga. Itu tidak jauh dari alam keabadian keempat. Kekuatan fisik telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seiring dengan ini, teknik anti cedera juga ditingkatkan. Selain itu, tubuh Tao telah sepenuhnya dikembangkan, dan bahkan telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi tubuh Tao. Metode pembunuhan juga mengalami kemajuan besar. Dapat dikatakan bahwa Wu Yun mungkin berada di atas Hongyu jika kita tidak berbicara tentang kultivasi, hanya berbicara tentang tubuh Dao dan cara membunuh. Bahkan kekuatan fisiknya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi Hongyu. Ditambah dengan peningkatan skill rahasia Surasenwu, bukan tidak mungkin menggunakan kekuatan untuk menghindari kelemahan dan mengalahkan Hongyu. Tentu saja, ada juga reinkarnasi hidup dan mati. Jika kemampuan sebelumnya ditingkatkan, Hongyu tidak akan dikalahkan. Kemudian, setelah jalur reinkarnasi hidup dan mati ditampilkan dan kemampuan tahap pertama menelan reinkarnasi digunakan untuk merebut kehidupan, seseorang pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuh Hongyu. Meskipun ada peluang hidup, ia hanya mencapai level kedua dari 9 level. Tapi Wu Yun bisa merasakan bahwa level kedua ini juga sangat menakutkan. Tian Shou Dao, hukuman Dao. Tiba-tiba, saat Wu Yun sedang berpikir, raungan marah keluar dari mulut Hongyu. Ini adalah keterampilan bela diri Tao miliknya. Dia menggunakan seni bela diri Tao segera setelah dia datang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini, Hongyu memperlakukan Wu Yun secara menyeluruh dan serius. Dia tidak bodoh, terakhir kali jari Wu Yun dipotong 2 kali di Tianshu, pemandangan itu masih tergambar jelas di benaknya. Kali ini Wu Yun sudah semakin kuat. Jika dia masih berani bersikap main-main, maka saya khawatir dia akan terbunuh dalam waktu kurang dari 1 ronde. Hukuman Tao lagi. Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah telapak tangan raksasa yang dengan ganas menghantam dari langit. Terakhir kali, tindakan ini membuatnya sangat ketakutan. Tapi kali ini, dia bertindak sangat tenang. Ayo, biarkan aku mencoba. Mana yang lebih kuat adalah hukuman Daomu atau pembunuhanku yang tak ada habisnya saat ini. Berbisik dengan suara rendah, dia menghadapinya dengan tenang. Tentu saja, Wu Yun tidak berani melebih-lebihkannya dalam hal ini. Momen. Kekuatan Hongyu sama sekali tidak lemah. Tiba-tiba, Wu Yun tertawa. Surasenwu, volume 3, Sura Neraka. Tak ada habisnya, membunuh. Dalam sekejap, neraka berdarah Shuro yang sangat menakutkan dengan cepat memadat, menyelimuti Wu Yun di dalamnya. Pada saat ini, keseluruhan momentum Wu Yun melonjak dengan gila-gilaan. Belum lagi mengikat Hongyu, tapi hampir sama. Dan pedang pembunuh besar yang dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang tak ada habisnya sekali lagi dipadatkan. Berdengung. Dengungan pelan namun memekakkan telinga terdengar di udara. Seluruh ruangan bergetar hebat. Kekuatan membunuh dan kekuatan Tianjui adalah yang pertama berbenturan di udara. Ledakan. Akibat dari konfrontasi dengan kekuatan Tao belum hilang. Kedua serangan seni bela diri Tao juga terjadi bersamaan. Ledakan. Gemuruh. Raungan yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus di kehampaan. Dampak dari serangan mengerikan itu melonjak seketika. Bumi bergetar, seolah-olah bumi akan terkoyak. Banyak rumah di kota Tianfeng runtuh seketika dan rata dengan tanah. Beberapa dari yang lebih lemah juga dibuang setelahnya, muntah darah. Melihat ke atas, pedang pembunuh raksasa itu patah. Saya membuat beberapa potongan. Namun, pedang pembunuh besar yang dipecah menjadi beberapa bagian tidak menghilang. Tapi telapak tangan raksasa Tianshu milik Hongyu juga telah terbelah menjadi beberapa retakan.
Di sepanjang cabang setiap jari, ada retakan. Itu juga belum hilang. Keduanya bertarung di udara. Bajingan tua, kamu cukup mampu. Tampaknya kamu telah menjadi lebih kuat dalam sebulan terakhir. Wu Yun berbisik diam-diam. Tapi wajah Hong Yu menjadi pucat. Hanya dia yang tahu bahwa kali ini, ketika dia mengambil tindakan, dia diam-diam meminum pil yang dapat meningkatkan kekuatannya. Saya pikir ini cukup untuk menghancurkan Wu Yun. Tanpa diduga, dia masih meremehkan kekuatan Wu Yun. Meski begitu, dia tetap hanya berakhir imbang dengan Wu Yun. Sialan kau bajingan. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Hong Yu tiba-tiba meraung seperti orang gila. Alasannya adalah karena Hong Yu tahu bahwa setelah menelan pil amplifikasi, dia tidak bisa lagi bertarung selama yang terakhir kali. Dia hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bergerak, dan kemudian dia akan jatuh ke tahap lemah. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang beberapa kali ini, dia tidak akan bisa membunuh Wu Yun. Kalau begitu, dia hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia menjadi benar-benar gila. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik kembali telapak tangan besar Tianshu yang telah dipotong-potong. Namun sesaat kemudian, telapak tangan raksasa ini perlahan muncul di langit dengan sikap baru. Di saat yang sama, Hong Yu mengeluarkan botol giok berwarna-warni dari cincin penyimpanan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam botol itu. Hong Yu langsung menelan semua yang ada di dalam botol. Setelah menelan isi botol ini, terlihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan Hong Yu secara keseluruhan mulai meroket secara gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Menatap Hong Yu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dengan nada ngeri. Dia berbisik, pil setan gila, ini pasti pil setan gila. Di level Hong Yu, pil amplifikasi biasa tidak lagi efektif. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa meminum pil setan gila. Sepertinya begitu saya salah menebak. Alasan mengapa dia bisa mengikat saya sekarang bukanlah karena kekuatannya meningkat di bulan ini, tetapi karena dia meminum pil setan gila. Mungkin, itu juga karena meminum pil setan gila. Dia tidak bisa mengalahkanku dengan pil setan gila, yang membuatnya gila. Bagaimanapun, efek penguatan dari pil setan gila terbatas waktu. Dia menelan begitu banyak pil setan gila sekaligus, gila. Satu pil setan gila serangan balik yang ditimbulkan oleh pil ajaib itu sudah cukup untuk ditanggungnya. Setelah menelan begitu banyak dalam satu tarikan napas, setelah efek obatnya hilang, dia tidak akan bisa pulih dari penyakitnya. Keadaan lemah tanpa pengasingan selama beberapa dekade. Bahkan dimungkinkan untuk meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan permanen pada fondasinya sendiri. Memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun tiba-tiba berhenti. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Tidak peduli apakah dia gila atau tidak peduli seberapa kuat serangan balik yang dimiliki pil setan gila ini. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, tidak ada keraguan tentang itu. Zhang Mao tua, ini pertarungan yang sempurna. Sepertinya pertarungan ini agak sulit bagiku. Pada saat ini, wajah Wu Yun menjadi sangat serius lagi. Bab 1808, Siklus Hidup dan Mati, Merebut Peluang Hidup. Pada saat ini, telapak tangan raksasa Tianshu dipadatkan oleh Hong Yu. Tekanan yang sangat menakutkan itu muncul lagi. Awalnya, sebelum ini, tekanan Tianshu Dao-nya tidak memiliki efek menindas pada Wu Yun sama sekali. Tapi sekarang, setelah menelan begitu banyak pil setan gila, tekanannya melonjak beberapa kali lipat. Bahkan Wu Yun, yang berada di bawah penguatan neraka Shuro, ditekan lagi. Meski tidak sepenuhnya diredam, tapi itu juga sangat mempengaruhi setiap gerakan Wu Yun. Hei, bajingan sialan. Kamu memaksaku. Pil setan gila, saya yakin Anda sudah menebak bahwa saya menelan pil setan gila, ya, itu pil setan gila. Anda harus tahu konsekuensi menelan pil setan gila, jadi kamu harus membayar harganya. Harga terburuk. Pada titik ini, wajah Hong Yu langsung menjadi sangat suram. Lalu dia meraung, Tian Shou Dao, hukuman Dao. Langkah yang sama digunakan lagi. Langkah sebelumnya dengan mudah diselesaikan oleh Wu Yun.
Tetapi pada saat ini, kekuatan hukuman Dao beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain ditekan, pada saat ini, Wu Yun merasa seolah-olah berada dalam sangkar penindasan yang menakutkan. Ini tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Namun, telapak tangan raksasa itu jatuh begitu saja. Tak ada habisnya, membunuh. Wu Yun Qiang mempertahankan kekuatan yang ditekan dan menyerang dengan pedang lagi. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya. Pedang raksasa yang dipadatkan oleh serangan pembunuhan tanpa akhir dan telapak tangan raksasa Tianshu menyerang bersamaan. Namun kali ini hasilnya tak lagi berakhir imbang seperti sebelumnya. Saya melihat pedang pembunuh raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Namun hari itu, telapak tangan raksasa itu juga hancur. Namun, kekuatan itu sepenuhnya menutupi kekuatan membunuh Wu Yun. Ledakan. Suara keras yang memekakkan telinga bergema di seluruh kota Tianfeng. Tianshu Dao, sisa kekuatan hukuman Dao, juga seperti gelombang dahsyat, dengan cepat menyapu sekeliling. Wu Yun juga terpesona oleh gelombang ini. Setelah lebih dari 10 meter dan beberapa kali berguling, dia mendapatkan kembali pijakannya. Namun, saat ini, sudut mulut Wu Yun mulai berdarah. Dia terluka. Hahaha, kamu bajingan. Tidak lebih dari itu, dan kamu tidak lebih dari itu. Di depanku, Hong Yu, kamu hanya sampah, tunggu mati untukku. Melihat Wu Yun diledakkan terluka, Hong Yu tertawa liar. Tampaknya semua dendam sebelumnya telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Bajingan tua ini telah menjadi begitu kuat. Wu Yun berdiri di kejauhan, terengah-engah, dadanya naik turun dengan hebat. Sambil mengatur nafasnya, dia menenangkan ki dan darah yang mendidih di tubuhnya. Sambil berbisik diam-diam, memikirkan strategi menghadapi musuh. Tidak ada cara lain. Tampaknya satu-satunya cara adalah menggunakan reinkarnasi hidup dan mati. Saya khawatir cara membunuh tidak bisa lagi menekannya. Neraka Asura memakan saya terlalu banyak, dan saya bisa jangan menahannya lebih lama lagi. Kita harus cepat. Pertarungan harus diputuskan dengan cepat, tanpa penundaan. Meskipun efek dari pil setan gila miliknya tidak dapat bertahan lama, itu pasti akan bertahan lebih lama dari neraka Shuroku. Jika situasi ini terus berlanjut, setelah kekuatan neraka Shuro hilang, untuk meningkatkan amplitudo, saya khawatir bahkan menggunakan jalan reinkarnasi hidup dan mati tidak akan berhasil. Sambil berpikir, Wu Yun mengepalkan telapak tangannya sedikit. Dengan pikiran, kekuatan metode pembunuhan perlahan kembali ke tubuh. Pedang pembunuh di tangannya juga perlahan menghilang. Oh, bajingan, apakah kamu sudah menyerah? Apakah kamu siap untuk mati? Bagus sekali, mereka yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan, jadi sekarang, aku akan membantumu. Melihat Wu Yun tiba-tiba menarik metode pembunuhannya, Hong Yu tersenyum menghina. Saat berikutnya, Tianshu Tao memadat lagi. Tangan surgawi, hukuman. Keterampilan bela diri Tao lain yang berbeda. Wu Yun pernah mencoba trik ini sebelumnya. Ini bahkan lebih menakutkan dari langkah pertama, hukuman Tao. Tampaknya Hong Yu tidak meremehkan musuh seperti yang ditunjukkan dalam nada suaranya. Setelah mengetahui bahwa Wu Yun telah menarik metode pembunuhannya, dia masih menggunakan jurus terkuatnya. Guntur bergemuruh dan tekanannya mengamuk. Telapak tangan besar itu mulai berubah menjadi cakar kurus. Namun, kekuatan itu bahkan lebih mengerikan. Pergilah ke neraka. Hong Yu meraung, dan hukuman dari tangan surga turun. Apakah akhirnya sampai di sini? Bagus sekali, maka kemenangan atau kekalahan tergantung pada ini. Saat dia selesai berbicara, mata Wu Yun tiba-tiba tenggelam. Ekspresinya juga menjadi lebih parah dan tegas dari sebelumnya. Jalan reinkarnasi hidup dan mati. Terjadi ledakan, dan pusaran gelap berukuran 2 meter muncul di atas kepala Wu Yun. Saat pusaran gelap ini muncul, seluruh ruangan tampak menjadi lebih gelap. Kekuatan Tianshu Dao yang sangat menakutkan sebenarnya ditelan langsung oleh pusaran gelap. Hong Yu tercengang, dia tercengang. Matanya terbuka lebar, menatap pusaran gelap yang tiba-tiba muncul. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia tergagap, inilah jalan hidup, hidup dan mati, dan reinkarnasi. Seni bela diri kedua, ini seni bela diri kedua bajingan itu.
Dia sebenarnya memiliki seni bela diri kedua. Bagaimana mungkin dia memiliki seni bela diri kedua? Seni bela diri kedua. Raih kesempatan hidup. Wu Yun meraung lagi. Siklus hidup dan mati yang semula hanya berputar perlahan tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Kekuatan melahap yang sangat menakutkan, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Langit dan bumi pucat, dan bahkan langit yang jauh pun takut akan kekuatan ini. Bab 1809 Tuan Kota Baru. Berhenti, berhenti. Seru Hong Yu ketakutan. Karena saat kekuatan melahap yang sangat menakutkan ini melonjak ke arahnya. Dia benar-benar menemukan bahwa kekuatan teknik tangannya hari itu melemah dengan cepat. Seni bela diri Tao dan hukuman tangan surgawi juga telah melemah tanpa batas. Bahkan, tidak hanya itu, ketika kekuatan melahap melonjak ke arahnya, dia bisa merasakannya dengan jelas. Vitalitas dalam tubuh berlalu dengan cepat. Dengan kata lain, dia sedang sekarat. Hal yang paling menyakitkan adalah dia harus melihat dirinya berjalan menuju kematian, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian. Wajah Wu Yun akhirnya rileks perlahan ketika dia melihat mesin penyelamat nyawa bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Ini pertama kalinya dia menggunakan kemampuan ini. Sekarang sepertinya dia masih meremehkan reinkarnasi hidup dan mati. Meski hanya level kedua dari tahap pertama, ia sudah mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan tak terbayangkan jika Anda mencapai tingkat ke-9, atau dengan kata lain mencapai tahap kedua atau ketiga, betapa mengerikannya reinkarnasi hidup dan mati. Selagi Wu Yun berpikir, ratapan tragis Hong Yu terdengar terus-menerus. Dia telah berubah dari wujud normal aslinya menjadi seorang lelaki tua yang semakin kurus. Adapun Tianshu Dao yang meledak dari langit, semua kekuatannya langsung ditelan oleh kekuatan reinkarnasi Dao yang mencuri kehidupan. Seluruh proses berlangsung sekitar 100 napas. Dengan teriakan terakhir Hong Yu, dia akhirnya berubah menjadi kulit dan tulang, jatuh ke tanah, dan berhenti bergerak. Semua vitalitas telah tertelan seluruhnya. Dan Wu Yun sudah lemah sampai batas tertentu. Bahkan kakinya mulai terhuyung. Casting surah hell adalah teknik rahasia yang menghabiskan banyak kekuatan abadi. Dan kekuatan jalur reinkarnasi yang mencuri kehidupan sangat kuat, tetapi konsumsinya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, tubuh Wu Yun benar-benar kosong dan dia harus segera mendapatkan kembali kekuatan abadinya. Setelah menunggu hidup dan mati Hong Yu, Wu Yun tidak mempedulikan hal lain dan mengambil kembali neraka asura dan reinkarnasi hidup dan mati. Dia duduk bersila di udara dan mulai mengatur pernapasannya. Para pembudidaya di kota Tianfeng di bawah menyaksikan pertempuran ini. Meskipun hanya sedikit orang yang tersisa, tidak semua orang pergi. Karena kebanyakan orang tidak punya tempat tujuan, mereka menunggu hasil pertempuran ini. Kini, hasilnya sudah keluar. Hong Yu mati. Wu Yun menang. Dan mereka juga bisa melihat Wu Yun sedang duduk bersila di udara, mengatur napasnya. Faktanya, Wu Yun pada dasarnya telah kehilangan kemampuan bertarungnya saat ini. Namun saat ini, ada satu atau dua orang pemberani yang ingin membalaskan dendam Hong Yu dan melangkah maju untuk melihat situasi Wu Yun. Tidak perlu banyak usaha untuk membunuh Wu Yun dan membalaskan dendam Hong Yu. Namun, tidak ada orang seperti itu. Sebagian besar orang di bawah Hong Yu, kecuali 3 tetua dan 12 wali, tidak benar-benar menyerah. Hanya saja mengingat kekuatan Hong Yu, dia hanya membutuhkan seseorang untuk diandalkan. Bahkan 56 penjaga tidak benar-benar menyerah. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu tertarik untuk membalas dendam setelah kematian Hong Yu. Faktanya, mereka sedang menunggu Wu Yun memulihkan budidayanya dan menjadi penguasa kota baru kota Tianfeng untuk melindungi mereka dari angin dan hujan. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang pernah berpikir untuk menjadi penguasa kota Tianfeng. Namun, gagasan ini jelas tidak realistis. Kota Tianfeng, kota utama dunia iblis, bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat bagi siapapun. Jika Anda tidak cukup kuat, meskipun Anda berhasil, cepat atau lambat Anda akan terbunuh. Mereka membutuhkan seseorang dengan kekuatan luar biasa, sebanding dengan Hong Yu, untuk menjadi pemimpin baru mereka. Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun, orang yang membunuh Hong Yu, adalah kandidat terbaik.
Meskipun budidaya Wu Yun hanya pada tingkat ke-6 Daochu, ini adalah fakta yang dilihat semua orang. Namun, tidak ada keraguan bahwa kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Dua ilmu bela diri, ini telah membuktikan kemampuan luar biasa Wu Yun. Mereka rela membiarkan orang seperti itu menjadi bos mereka. Setelah sekitar 1/4 jam, Wu Yun akhirnya pulih dengan lambat. Nafas keruh keluar dari mulutnya. Tentu saja, dia tidak bisa kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat itu. Namun sudah pulih hingga 70% hingga 80%. Tapi dia tidak pernah memikirkan momen ketika Wu Yunsing berbalik. Dari bawah, suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Bawahan, beri hormat kepada Tuan Kota. Selamat datang Tuan Kota baru yang menetap di kota Tianfeng. Melihat ke bawah, dia melihat setidaknya beberapa ribu orang di bawahnya, semuanya berlutut di tanah dan memberi hormat kepadanya. Wu Yun tertegun sejenak dan melihat tubuh Hong Yu di sana. Mungkin, dia bisa memikirkan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Mereka bilang mereka mengenalinya sebagai penguasa kota, tapi nyatanya mereka hanya mencari perlindungan. Pada awalnya, dia tidak berniat menjadi penguasa kota Tianfeng. Itu adalah rencana awalnya untuk membalas dendam, membunuh seseorang, berjalan-jalan di sekitar rumah harta karun di kota Tianfeng dan kemudian pergi. Namun, melihat sekelompok orang memberi hormat dengan penuh hormat pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berubah pikiran. Dia berpikir dalam hati, apakah mereka memanggilku Tuan Kota? Tuan Kota, haha, sepertinya cukup bagus. Baiklah, saya harus pergi ke rumah harta karun kota Tianfeng untuk jalan-jalan. Karena mereka bersedia menelepon aku Tuan Kota, aku akan memperlakukan mereka sebagai satu kesatuan. Alangkah baiknya menjadi penguasa kota di kota utama ini. Lagi pula, aku tidak tahu di mana Gunung Setan Naga berada. Daripada mencarinya sendiri, aku mungkin sebaiknya biarkan orang-orang ini membantuku menemukannya. Ngomong-ngomong, biarkan mereka membantuku memeriksanya. Keberadaan macam apa iblis naga itu? Senang rasanya dikirim oleh seseorang. Saat dia berbisik, Wu Yun secara bertahap menjadi serius. Dia berkata dengan lantang, baiklah, karena kamu bersedia memanggilku Tuan Kota, maka aku, Wu Yun, akan menjadi penguasa kota Tianfeng hari ini. Tentu saja, mulai sekarang, aku akan melindungi keselamatanmu. Tuan Kota yang baru. Di bawah semua orang merespons dengan tangan terangkat. Mengenakan pakaiannya, Wu Yun mendarat di samping tubuh Hong Yu dan melepas cincin penyimpanannya. Hong Yu ini adalah penguasa kota utama, dan pasti ada beberapa barang bagus di ring penyimpanan. Termasuk rumah harta karun di kota Tianfeng, pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di sana. Setelah beberapa saat, Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, siapa di antara kalian yang bosnya? Ini, setelah mendengar kata-kata Wu Yun, semua orang ragu-ragu sejenak, dan kemudian selusin orang perlahan maju ke depan. Tuan Kota Baru, kami adalah 56 penjaga di bawah Hong Yu. Kebanyakan dari mereka dibunuh olehmu. Sekarang, hanya ada selusin dari kami. Ya, Wu Yun mengangguk, lalu berkata, kamu bisa buatlah pengaturanmu sendiri. Kirim seseorang untuk membersihkan bangunan yang runtuh di kota Tianfeng dan mengatur kembali ketertiban. Ketika kamu selesai, datanglah padaku. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ya, Tuan Kota. Selusin orang menjawab serempak. Segera, Wu Yun tidak berhenti lagi dan terbang langsung menuju aula istana Tuan Kota. Bab 1810 mengumpulkan hati orang. Dia terbang ke aula utama istana Tuan Kota. Duduk di jok kulit macan, begitu saya duduk, saya melihat belasan orang buru-buru berlari keluar. Selusin orang inilah yang tersisa setelah beberapa dari 56 penjaga dibunuh oleh Wu Yun. Tentu saja, mereka semua terluka saat ini. Apalagi lukanya tidak serius, namun mereka tidak berani kembali untuk memulihkan diri, sehingga mereka bergegas melapor ke Wu Yun segera. Memasuki aula, selusin orang ini berlutut di tanah. Tuan Kota, segala sesuatunya telah diselesaikan di luar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua bangunan yang runtuh di kota Tianfeng akan beres. Bolehkah saya bertanya, Tuan Kota, apakah Anda punya perintah lain? Salah satu penjaga yang
sedikit terluka berkata dengan hormat. Wu Yun memandang mereka, mengerutkan kening, lalu menjentikkan lengan bajunya. Dalam sekejap, di masing-masing tangan mereka, ada pil penyembuhan terbaik. Semuanya, bangun. Kalian kembalilah untuk menyembuhkan luka kalian terlebih dahulu. Jika ada yang harus kalian lakukan, kita bisa membicarakannya besok. Dia awalnya ingin menanyakan banyak hal kepada orang-orang ini. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tuan kota. Ketika saya pertama kali tiba, saya tidak tahu apa-apa, jadi saya tidak bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika mendengar kata-kata Wu Yun, selusin penjaga semuanya tercengang. Wajah mereka langsung menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasih. Kemudian mereka berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Kota." Namun, mereka tidak bangun, tetapi sekali lagi bersujud kepada Wu Yun Kan. Terlihat kali ini mereka bersujud dengan sangat kagum, bukan karena rasa takut seperti sebelumnya. Faktanya, itu normal. Setelah bekerja di bawah Hong Yu selama bertahun-tahun, bagaimana Hong Yu bisa bersikap begitu sopan kepada mereka? Dengan kata lain, Hong Yu tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia. Tindakan Wu Yun yang tampaknya acak perlahan-lahan memenangkan hati mereka tanpa terlihat. Pergilah, ingatlah untuk datang lebih awal besok. Wu Yun melambaikan tangannya dengan santai, berdiri dan berjalan ke samping. Namun setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi dan berkata, "Ngomong-ngomong, di mana ruang pelatihan Hong Yu?" "Tuan Kota, saya akan mengantarmu ke sana." Seorang penjaga bangkit dan menahan luka yang masih mengeluarkan darah. Berjalan ke arah Wu Yun dan berkata dengan hormat. Wu Yun mengerucutkan bibirnya, "Apakah kamu yakin lukamu baik-baik saja?" Mendengar ini, pria itu kembali terharu dan hampir menitikkan air mata. Tidak peduli dengan luka-lukanya, dia dengan cepat berkata, tidak masalah, Tuan Kota, ikutlah denganku jika kamu mau." "Ya, tidak apa-apa." Wu Yun mengangguk, lalu membiarkan yang lain pergi. "Kembali dulu, dan ikuti orang ini keluar dari aula." Ke arah halaman samping. Setelah Wu Yun pergi, selusin penjaga yang tersisa di aula saling memandang. Ini seperti berada dalam mimpi. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, "Tuan Kota yang baru, itu hebat. Orang tua Hong Yu itu, tidak hanya memperlakukan kita seperti sapi dan kuda, dia bahkan tidak memperlakukan kita sebagai manusia sama sekali. Dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia. Mari kita istirahat. Dia ingin membuat kita kelelahan sampai mati." "Itu bagus. Saya telah memutuskan bahwa mulai sekarang, saya akan menjadi orang penguasa kota yang baru." "Ya, saya juga telah memutuskan bahwa saya akan mengikuti penguasa kota yang baru dari sekarang. Tuan kota yang baru sangat berbakat, kuat, dan orang yang baik. Saya juga memutuskan untuk mengikuti penguasa kota yang baru. Mulai sekarang, di seluruh kota Tianfeng, siapapun yang berani tidak menaati perintah kehendak Tuan kota baru akan menjadi musuh kita dan tidak akan ditoleransi." Seseorang berbicara, dan semua orang segera merespons. Di tengah diskusi, mereka pun saling mendukung dan perlahan meninggalkan aula. Di halaman samping, Wu Yun, dipimpin oleh penjaga, sampai ke sebuah ruangan batu. "Ini kota Hong Yu. Ini ruang pelatihannya." Penjaga itu sepertinya tidak dapat mengubah kata-katanya sejenak, dan hanya mengingatnya di tengah kalimat. "Yah, aku mengerti, kamu bisa kembali dulu." Wu Yun tidak peduli, dan memberi isyarat padanya untuk kembali dulu, lalu dia langsung membuka pintu batu dan melangkah masuk. Setelah pintu batu ditutup, Wu Yun pertama-tama melihat ke ruang pelatihan. Tidak ada yang perlu diperhatikan, hanya sebuah ruangan batu biasa. Dia duduk bersila dan mengeluarkan cincin penyimpanan Hong Yu. Terjadi tabrakan, dan terjatuh. Ada banyak hal, banyak sekali. Namun, tidak banyak hal yang benar-benar bagus. Wu Yun membalik halamannya dan merasa tidak berdaya. Tidak, bajingan tua ini adalah penguasa kota. Apakah ini cincin penyimpanannya? Namun, ketika Wu Yun sangat kecewa, matanya tiba-tiba berbinar. Hah, ini adalah kristal spiritual mata langit. Tanpa diduga, dia dengan cepat menyingkirkan benda-benda lainnya dan melihat lebih dekat. Teman baik, itu memang kristal roh mata langit.
Aku pergi, bajingan tua, kamu hampir melewatkannya. Kristal roh mata langit adalah benda luar biasa yang dapat meningkatkan keterampilan mata. Jarang terjadi di dunia. Aku tidak menyangka bahwa kamu, bajingan tua, sebenarnya mengambilnya. 1. Dalam hal ini, aku tidak mendapatkan kembali cincin penyimpananmu dengan sia-sia. Dengan berbisik, Wu Yun membalikkan telapak tangannya dan memegang kristal spiritual mata langit langsung di telapak tangannya. Menggunakan seni dewa bela diri Taisang, aliran kekuatan abadi mengalir ke telapak tangannya. Kemudian dia perlahan melepaskan tangan kanannya, dan dalam sekejap, kristal roh mata langit mulai memancarkan cahaya gelap yang redup. Wu Yun perlahan menggerakkan matanya dengan pupil yang berbeda, dan dalam sekejap, dia melihat cahaya gelap yang dipancarkan oleh kristal roh mata langit di telapak tangannya, perlahan mengalir ke arah mata dengan pupil yang berbeda. Kristal spiritual mata langit, sejujurnya, bukanlah sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan Wu Yun sekarang. Karena ini adalah sesuatu yang hampir punah. Dengan kata lain, jika kristal roh mata langit ditemukan di wilayah negeri dongeng tempat para pembudidaya manusia beroperasi, mungkin itu bisa dipahami. Namun di dunia iblis, menemukan kristal roh mata langit sungguh tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, adalah fakta yang terkenal dan tidak diragukan lagi bahwa tidak ada seorang pun di dunia iblis yang dapat mengembangkan murid aneh. Namun kristal spiritual mata surgawi ini adalah satu-satunya harta yang dapat membantu dalam pengembangan mata luar biasa. Tidak ada harta karun lain yang bisa melakukan ini. Tapi cincin penyimpanan Hong Yu berisi kristal roh mata langit, yang membuat Wu Yun bingung. Tentu saja keraguan tetaplah keraguan. Bagaimana Hong Yu memperoleh kristal spiritual mata langit ini tidak lagi penting bagi Wu Yun. Yang penting adalah Wu Yun sedang memurnikan dan melahap energi dalam kristal spiritual mata langit saat ini. Setelah melahap selesai, tidak ada yang tahu seberapa besar kemampuan murid istimewanya.